Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai konflik manajemen. Yang pertama adalah pengertian dari konflik. Ya, untuk pengertiannya mungkin dapat dibaca kembali. Tapi sebenarnya adalah konflik itu berdasarkan bahasa, artinya adalah saling bertabrakan, ketidaksesuaian, perseteruan, perkelahian, interaksi yang antagonis atau bertentangan. Ya, konflik dapat timbul dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Nah, untuk penjelasan dari Hanmer dan Holgan dalam bukunya yang berjudul adalah How to Manage Conflict, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konflik adalah segala macam bentuk pertikaian yang terjadi dalam organisasi, baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok yang bersifat antagonis. Ada beberapa ciri-ciri dari konflik. Ya, di dalam slide itu sudah dijelaskan ada 5 hal ciri-ciri dari konflik. Yang pertama adalah minimal ada 2 pihak secara perseorangan atau kelompok yang terlibat dalam interaksi yang saling berlawanan. 2, saling adanya bertentangan dalam mencapai tujuan dan adanya suatu norma atau nilai-nilai yang saling berlawanan. Yang ketiga adalah adanya interaksi yang ditandai perilaku yang direncanakan untuk menekan pihak lain untuk memperoleh kemenangan. 4, adanya tindakan yang saling berhadapan akibat pertentangan. Dan yang kelima adalah adanya ketidakseimbangan yang berkaitan dengan kedudukan atau kewibawaan, harga diri, dan sebagainya. Nah, bila digambarkan proses terjadinya konflik dapat digambarkan berdasarkan diagram di dalam slide, yaitu mulai dari konflik yang mendahului. Konflik tersebut ada 2, yaitu adalah konflik yang dapat dirasakan dan konflik yang dapat diamati. Dari kedua konflik tersebut adalah bagaimana perilaku atau perbuatan yang dihasilkan oleh konflik tersebut. Dari perilaku masuk ke dalam penyelesaian atau tekanan terhadap konflik yang dirasakan atau konflik yang diamati. Dan hasil akhirnya adalah akibat dari penyelesaian konflik tersebut. Ya, terjadinya persamaan atau perbedaan di antara kedua belah pihak. Ini adalah sumber konflik menurut Bolton dalam bukunya, yaitu ada 7. Ya, yang pertama menghalangi pencapaian sasaran perorangan, kehilangan status, ketiga kehilangan otonomi atau kekuasaan, keempat kehilangan sumber-sumber, 5 merasa diperlakukan tidak adil, 6 mengancam nilai dan norma, dan 7 adalah perbedaan persepsi. Sedangkan bentuk konflik atau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah antar perorangan dengan kelompok, antar kelompok dengan organisasi, dan organisasi dengan organisasi lainnya. Seperti yang tadi saya sebutkan, konflik itu dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Masuk ke dalam kuadran penyelesaian atau alternatif penyelesaian dalam konflik. Ya, dapat dilihat dulu di dalam bagannya, di mana ada menang, kalah, kemudian ada kompetisi, ada kolaborasi, ada menghindar, ada akomodasi. Maksudnya adalah di dalam kuadran alternatif penyelesaian konflik tersebut, ketika seseorang tersebut menang atau menemukan penyelesaiannya, di dalamnya itu juga ada kompetisi, ya, yang artinya adalah adanya di dalam kompetisi itu terdapat persaingan, yaitu adalah keinginan memuaskan kepentingan seseorang, tidak memperdulikan dampak pada pihak lain dalam konflik yang sedang terjadi. Sedangkan dalam kolaborasi, yaitu adalah situasi yang di dalamnya pihak-pihak berkonflik sepenuhnya saling memuaskan kepentingan semua pihak. Sedangkan dalam menghindar, yaitu adalah keinginan menarik diri dari konflik yang sedang terjadi.
Dan dalam akomodasi, kesediaan satu pihak dalam konflik untuk memperlakukan kepentingan pesaing di atas kepentingannya sendiri. Nah, dapat lihat ya, di ujung dalam bagian tersebut ada kalah dan juga menang. Kemudian masuk ke dalam slide selanjutnya. Ada beberapa langkah dalam penyelesaian konflik. Ada 6 langkah kalau bisa kita lihat ya. Dimana yang pertama adalah mengakui adanya konflik yang sedang terjadi. Itu tahap pertama. Ya. Yang kedua, mengidentifikasi konflik apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara kedua belah pihak. Dapat individu dengan individu, individu dengan organisasi, atau organisasi dengan organisasi. Langkah ketiganya adalah mendengarkan semua sudut pandang, baik dari sudut pandang si pemasalah atau pemberi masalah. Dan yang keempat adalah bersama mengkaji cara untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Yang kelima, yaitu adalah dapatkan kesepakatan dan juga tanggung jawab untuk menemukan solusi. Dan yang terakhir adalah jadwalkan sesi tindak lanjut untuk mengkaji solusi yang sudah ditemukan oleh kedua belah pihak. Nah, ini adalah 5 gaya ya dari tanggapan terhadap konflik menurut Robert B. Maddox. Dapat dipelajari sendiri ya, karena itu sudah cukup jelas. Kemudian ini lanjutan dari gaya tanggapan. Ada beberapa langkah dalam penyelesaian konflik. Ada 6 langkah di sini. Kemudian juga masuk ke dalam kiat mengelola dalam konflik yang sedang terjadi. Sedangkan ini adalah kiat menghadapi konflik menurut Stevenin tahun 2000. Ini adalah strategi mengatasi konflik dalam diri individu. Ada 7 strategi. Strategi yang pertama yaitu adalah strategi kalah-kalah atau loss-loss strategy. Nah, dalam strategi kalah-kalah ini berorientasi pada dua individu atau kelompok yang sama-sama kalah. Biasanya, individu atau kelompok yang bertikai mengambil jalan tengah atau berkompromi atau membayar sekelompok orang yang terlibat dalam konflik atau menggunakan jasa orang atau kelompok ketiga sebagai penengah dalam konflik yang sedang dihadapinya. Ya, makanya strateginya adalah berkompromi, jalan tengah, dan membayar pihak ketiga. Yang dilakukan adalah prosesnya mediasi. Sedangkan strategi yang kedua yaitu adalah strategi menang kalah atau win-loss strategy. Dalam strategi ini saya menang, Anda kalah. Menekankan adanya salah satu pihak yang sedang berkonflik mengalami kekalahan, tetapi yang lain memperoleh kemenangan. Ada beberapa cara yang digunakan untuk penyelesaian konflik dalam strategi menang kalah ini. Yaitu yang pertama adalah menarik diri. Dalam menarik diri, proses penyelesaian konflik antara dua atau lebih pihak yang kurang puas terhadap atau akibat dari ketergantungan tugas. Yang kedua adalah ada taktik penghalusan dan juga berdamai. Ketiga, penyelesaiannya secara bujukan, yaitu adalah dengan membujuk pihak lain untuk mengubah posisinya untuk mempertimbangkan informasi-informasi faktual yang relevan dengan konflik karena adanya rintangan komunikasi. Ya. Yang keempat, itu adalah taktik paksaan dan juga penekanan. Menggunakan kekuasaan formal dengan menunjukkan kekuatan melalui sikap otoriter karena dipengaruhi oleh sifat-sifat individu.
Dan yang kelima adalah taktik yang berorientasi pada tawar-menawar. Nah, dalam taktik ini adalah yang diorientasikan pada tawar-menawar dan pertukaran persetujuan sehingga tercapai suatu kompromi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang berkaitan dengan persaingan terhadap sumber-sumber secara optimal bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan yang terakhir, cara yang dapat digunakan adalah tadi juga ya, termasuk pertukaran persetujuan. Yang ketiga adalah ada strategi menang-menang atau win-win strategy. Ya. Strategi menang-menang ini adalah penyelesaian dianggap paling manusiawi karena menggunakan segala pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan yang menciptakan relasi komunikasi dan juga interaksi yang dapat membuat pihak-pihak yang terlibat saling merasa aman dari ancaman, merasa dihargai, menciptakan suasana yang kondusif, dan juga memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi masing-masing dalam usaha penyelesaian konflik tersebut. Nah, pemecahannya adalah melalui pemecahan masalah terpadu, konsultasi, proses antar pihak. Sedangkan untuk mengatasi konflik dalam suatu organisasi dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama yaitu adalah pendekatan birokratis. Konflik ini biasanya muncul karena adanya hubungan birokrasi yang terjadi secara vertikal, dan untuk menghadapi konflik vertikal model seperti ini, manajer biasanya cenderung menggunakan strategi hierarki dalam hubungannya secara otoritas. Konflik yang terjadi karena pimpinan berupaya mengontrol segala aktivitas dan juga tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Strategi untuk pemecahan konflik seperti ini biasanya digunakan sebagai pengganti dari peraturan-peraturan birokrasi untuk mengontrol dalam pribadi bawahannya. Sedangkan untuk pendekatan yang kedua, yaitu adalah pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik lateral. Biasanya adalah terjadi konflik lateral ini karena diselesaikan oleh sendiri-sendiri oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Kemudian jika konflik tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan secara konstruktif, biasanya manajer langsung melakukan intervensi secara otoritatif terhadap kedua belah pihak yang sedang terlibat konflik. 3 adalah pendekatan sistem. Model pendekatan perundingan menekankan pada masalah-masalah kompetensi dan juga model pendekatan birokrasi yang menekankan pada kesulitan-kesulitan dalam kontrol. Maka pendekatan sistem mengkoordinasikan masalah-masalah konflik yang muncul. Yang keempat adalah reorganisasi struktural. Cara pendekatan dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural guna meluruskan perbedaan kepentingan dan juga tujuan yang hendak dihadapi oleh kedua belah pihak tersebut. Baik, terima kasih. Itu adalah penjelasan untuk materi dari konflik manajemen. Semoga dapat dipelajari secara mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.